Hai, apa kabar? Ya, ini adalah smartphone lokal pertama yang rutin saya pakai, dan ini adalah Luna V6. Yuk kita bahas. Ya, jadi sebenarnya bukan pertama-pertama banget ya, karena medio sekitar 2010 sampai 2012 itu tuh saya pernah pakai smartphone lokal dari brand Axio. Saya lupa tipenya apa karena waktu itu udah lama banget dan ya makanya juga cuman sebentar. Karena experience yang saya dapat dari HP itu tuh bener-bener buruk. HP-nya tuh lag parah, terus juga panas. Jadi yang saya ingat gitu cuman ya itu doang, dan itu tuh bikin saya skeptis dengan produk dari brand lokal. Padahal dari 2012 sampai sekarang tuh cukup banyak brand lokal yang bisa berkompetisi di pasar smartphone Indonesia. Tapi rasa skeptis saya itu terpatahkan sama HP ini, Luna V6 ini. Tapi sebenarnya saya bingung ya sama status handphone ini. Apakah ini tuh bener produk lokal atau enggak? Karena kalau kita lihat dari brand Luna, itu tuh ada yang artikel yang nyebutin kalau ini tuh brand dari Taiwan, ada juga yang bilang dari brand Korea Selatan. Dan kalau kita perhatikan pemasaran dari Luna V6 ini, itu tuh dibantu sama Evercost, yang mana Evercost adalah brand lokal. Dan kalau kita lihat dari kotaknya pun tertulis kalau HP ini tuh dibuat di pabriknya Evercost. Jadi sebenarnya ini HP lokal apa bukan sih? Tapi ya udahlah ya, kita lupakan aja untuk statusnya itu, karena rasa skeptis saya itu terpatahkan oleh user experience pakai HP ini tuh yang nyenengin. Untuk spesifikasi dia menggunakan chipset Uni SoC Tiger T606 yang hitungannya lumayan oke untuk HP dengan harga 1,5 jutaan. Penggunaan harian tuh berasa gesit, buka tutup aplikasi juga enak, nggak ada ngerasa nge-lag gitu ya. Performa seperti ini tuh bisa didapatkan karena beberapa hal. Pertama, dia udah menggunakan kapasitas RAM yang lumayan gede untuk harganya. Dia di sini menggunakan RAM 6 GB. Dan yang kedua, dari sistem operasinya, HP ini tuh menggunakan stok Android coy. Jadi berasa kayak lagi pakai HP Google Pixel tapi yang versi Kirehore. Di sini dia udah menggunakan Android 12 pula, dan bayangkan aja gimana ringannya UI HP ini karena sistemnya itu cuman makan storage di bawah 6 GB. Terus ditambah lagi aplikasi bawaan atau bloatware yang terinstall di HP ini tuh minim banget, jadi bikin dia tuh nambah ringan aja. Lalu menariknya di harga 1,5 jutaan kita udah dapetin HP yang punya fingerprint reader di samping ya. Biasanya di harga segini tuh fingerprint readernya ada di belakang atau bahkan nggak dikasih fingerprint reader sama sekali. Dan performa fingerprint readernya ini tuh ngebut banget. Untuk layarnya sendiri bisa dibilang cukup lega dengan ukuran 6,5 inch, resolusinya standar di 720p. Secara visual nggak ada yang mengecewakan di sini, paling sedikit kurang terang aja kalau pas dipakai di kondisi outdoor. Ya nggak masalah ya, mengingat harganya. Untuk responsivitas layarnya juga oke. Saya coba dengan real drum di sini berasa akurat dan nggak berasa ada delay. Untuk build quality-nya di sini saya suka, nggak berasa kayak lagi megang HP murah, dan desainnya menurut saya di sini cakep dengan finishing matte di bagian belakang yang bikin si HP tuh nggak mudah nempel sidik jari. Oh ya, di dalam paket penjualan juga kita udah dikasih silikon case bening yang lumayan tebel. Jadi lumayan lah ya, karena kalau nyari casing di marketplace itu belum tentu nemu. Lalu untuk baterainya, dia pakai kapasitas gede di 5000 mAh yang daya tahannya sih bisa dibilang so-so aja. Saya lupa nge-screenshot penggunaan baterai dari 100 ke 10, tapi dari pertama keluar kotak ini kapasitas sekitar 50% sampai ke sekitar 10%, itu screen on time-nya lumayan, sekitar 3 jam. Jadi kalau dari 100 sih ya lebih kurang mungkin sekitar 5,5 sampai 6 jam. Yang nggak saya suka dari sisi baterai itu adalah kemampuan ngecasnya yang cuma 10 watt aja. Jadi buat ngisi penuh baterai segede gini, 5000 mAh, itu butuh waktu sekitar 3 jam 15 menit. Jadi baiknya ditinggal aja ya, ditinggal tidur lah buat ngisi baterai dari HP ini. Terus satu lagi yang saya kurang suka dari HP ini tuh adalah dari sisi kameranya. Pokoknya kamera dari HP ini tuh nggak jelas banget. Pertama, kalau kita lihat dari spesifikasinya ditulis kalau HP ini tuh menggunakan triple kamera. Resolusi utamanya ada di 20 megapiksel. Tapi sisanya dia nggak jelas ini kamera apaan. Nggak ada ditulis sama sekali. Dan bener aja setelah saya coba nutupin dua kamera sisanya, ini tuh kayak nggak ada lensa ya di sini. Kayak cuman ya gimmick doang lah. Untuk hasilnya juga bisa dibilang lumayan burik, susah untuk dapat hasil foto yang konsisten. Kadang hasilnya oke, kadang itu hancur banget. Jadi kalau mau bikin HP ini sebagai HP utama yang digunakan untuk foto-foto estetik gitu ya masih bisa dibilang sangat jauh lah ya. Paling kalau mau dipakai hanya sekedar buat dokumentasi harian aja. Misalnya ojek online yang make kameranya ini buat foto barang kiriman gitu. Ini masih bisa. Atau pekerja lapangan buat kirim laporan ke kantor ini masih oke lah. Ini hasil video depan dan masih nggak kelihatan sama sekali nih.
Nah ini lumayan lah ya. Ini ya kalian kayak bisa ekspektasi banyak-banyak juga sama HP harga segini untuk rekaman videonya, untuk ya sekedarnya aja sih lumayan lah. Oke, untuk video mah ya gempa lah ya. Ini naik motor. Kalian bisa lihat betapa gempanya. Wajar lah ya HP harga segini. So, overall dengan harga 1,5 jutaan, user experience dari HP ini tuh menyenangkan banget. Yang paling saya suka adalah dia tuh gesit ya. Jadi dipakai buat harian tuh enak banget, nggak berasa nge-lag. Terus dia juga masih ada jack audio 3,5 mm kalau memorinya kurang, padahal memorinya udah lumayan gede di 128. Kita juga masih bisa dikasih micro SD tambahan. Terus overall ini tuh layarnya juga oke. Paling yang kurang adalah dari sisi kamera aja. Dan ya, segini dulu aja ya untuk review saya dari Luna V6 ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.